Cek 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 cek. Halo sobat Nime, gas lagi dah Shelang. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja supaya bisa upload lancar terus. Oke, yuk langsung aja kita gaskan lagi dah Shelang ya. Langsung aja gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya, pada akhirnya Shelang dia berhasil menaklukkan Arutai dan juga pasukannya. Bahkan saat ini pasukannya telah bergabung dengan Aruna. Dan di sini Shelang dia juga tahu kalau semua sudah selesai. Namun di sini Shelang ketika dia melirik ke arah lainnya, dia dapat melihat kalau ternyata tante ini sepertinya dia tertarik dengan ukiran-ukiran kuno yang ada di tempat ini, yang membuat Shelang dia pun melihat sekitar dan dia juga menyadari kalau sepertinya ada sebuah relief-relief unik kuno dan mungkin aja ini semua berawal dari zaman kuno, pikir dari Shelang. Sedangkan di sudut lainnya saat ini Sujian dia mencoba untuk dapat melarikan diri dengan semua kemampuan yang dia miliki. Namun semua rencana dan juga semangat serta energi yang dimiliki oleh Sujian ternyata nggak berguna ketika dia dikejar oleh Dumi, yang membuat Sujian dia memutuskan untuk dapat melawan saja karena memang udah nggak bisa lagi untuk kabur. Dan ketika Sujian mencoba untuk dapat melawan, nggak guna. Serius, itu semua nggak berguna ketika dia mencoba untuk dapat melawan Dumi. Segala sesuatu kemampuan yang dia miliki yang merupakan seorang master juga, jago lah setidaknya dalam hal seni bela diri, nggak berguna ketika dia berhadapan dengan Dumi, apalagi 1 lawan 1. Dan dalam sekejap dia dapat ditaklukkan dan juga ditangkap. Waduh. Dan tak lama setelahnya Shelang dia pun datang menemui Sujian. Dan di sini dengan kondisi yang seperti ini Shelang dia pun mengolok-olok Sujian. Dan itu membuat Shelang dia pun berujar, "Hei kau, sebelumnya kau datang ke tempat di mana keluarga Jin tinggal dan kau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada Mulan. Kau berani melakukannya kepada Mulan dan juga emaknya yang masih saudara dengan dirimu. Apakah kau tidak takut jika hal seperti ini akan terjadi kepada dirimu?" Ucap dari Shelang. "Hei Sujian, apakah kau tidak pernah berpikir dosa apa yang telah dilakukan oleh keluarga Su setelah kalian lakukan hal-hal gila yang pernah kalian lakukan kepada keluarga Jin? Asal kau tahu, tentunya aku tidak akan mungkin membiarkan kalian lepas begitu saja setelah apa yang kalian lakukan di perebutan Pulau Jinsan, menyerang keluarga Jin, dan tentunya itu semua tidak akan mungkin dapat dibiarkan." Ucap dari Shelang. Nah di sini Shelang dia juga mengatakan kalau Sujian ini dosanya banyak banget dosanya. Tapi untuk Sujian dia pun mengatakan kalau dia tidak merasa bersalah dan dia tidak merasa kalau dia tidak melakukan sebuah kesalahan. Dan dia mengatakan kalau dia udah memulai maka dia harus menyelesaikannya sampai akhir. Dia nggak peduli dengan itu semua, yang membuat Shelang, bagus sekali. Kau sungguh sangat bagus. Ucap dari Shelang. Nah di sini Shelang dia juga mengatakan kalau dia akan memberikan sebuah hukuman seperti Song Gokong yang pergi ke barat mencabut pohon ginseng dan juga dihancurkan berkeping-keping. Ucap dari Shelang yang membuat di sini Sujian dia pun bingung dengan apa maksud dari Shelang. Kau ngomong apa? Tapi di sini Sujian dia juga cukup terkejut ketika tiba-tiba aja cas dikebiri. Waduh, langsung dikebiri oleh Shelang yang tentunya mengejutkan bagi Sujian. Dan untuk Shelang ketika Sujian merepet-repet tiba-tiba aja disusut, disumpel mulutnya sama udut, yang membuat Sujian tidak lagi dapat merasakan rasa sakit dan dia keling pingsan. Waduh, Sujian dia pingsan ketika dia dicocol sama Shelang pakai udut khas Aceh. You know kan maksudnya? Waduh. Dan setelah itu semua di sini Shelang dia juga dapat kembali membawa Sujian bersama dengan dirinya. Dan untuk Aruna saat ini dia pun meminta kepada pasukannya untuk segera turun gunung sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Shelang sebelumnya, yang membuat Shelang dia juga tahu kalau dia harus bersama dengan mereka semua pasukan kerajaan Qian untuk segera membantu Zhang Choi, yang membuat Shelang dia juga berharap, "Zhang Choi, kau harap kau masih dapat bertahan." Ucap dari Shelang. Sedangkan untuk tante ini dia nggak turun gunung, dia masih berkeliling dari tempat ini dan dia melihat tentang peninggalan-peninggalan kuno yang ada di tempat ini, yang membuatnya pun sangat tertarik dengan tempat ini. Sedangkan di sisi lainnya di pantai sebelah timur dari kota Nunjau saat ini pasukan kerajaan mereka telah tiba di garis pantai, dan ketika mereka mendarat mereka nggak mendapatkan perlawanan apapun, yang membuat mereka berpikir kalau sepertinya waduh keluarga Jin udah nyerah. Dan di sini pimpinan ini dia juga meminta kepada pasukannya untuk menduduki salah satu benteng kastil yang ada di tempat ini, dan mereka semua akan beristirahat hari ini. Namun besok mereka semua akan pergi bertempur. Ucap dari orang tua ini.
Dan benar saja, kini mereka pun pergi menuju salah satu benteng dan ternyata nggak ada perlawanan. Mereka berhasil menguasai benteng ini dan mereka akan menjadikan benteng ini sebagai penginapan pertama mereka sebelum melakukan aksi besar besok pagi. Dan keesokan paginya di sini pasukan mereka pun siap untuk dapat merebut kota Nujao. Bahkan mereka juga telah menyiapkan alat berat untuk dapat menembus benteng ini. Namun mereka juga sadar betul benteng yang dimiliki oleh keluarga Jin kokoh besar dan sangat amat luar biasa dan sulit tentunya untuk dapat ditembus. Tapi tanpa adanya seorang pemimpin, dia yakin kalau keluarga Jin dapat ditaklukkan. Ujar dari orang tua ini. Dan di sini orang tua ini dia pun berteriak dan dia pun bertanya di mana Mulan yang merupakan pimpinan komando kota Nujao. Dan untuk Mulan ada di atas sana Mulan ada bersama dengan Jin Shihing. Dan di sini kedatangan dari Mulan dan juga melihat Mulan yang ternyata waduh mantep, membuat orang tua ini dia pun sadar betul kenapa putra mahkota menyukai Jin Mulan. Waduh, pantas saja putra mahkota menyukainya. Mantep ini. Dan selama Jin Shihing dapat menikah dari belakang, semuanya harusnya sudah berakhir, ujar dari orang tua ini di dalam hati. Namun di sini orang tua ini dia meminta kepada Mulan untuk dapat menyerah. Dengan cara menyerah maka dirinya akan membiarkan Mulan pergi. Dia akan memberikan sebuah perahu untuk Mulan kembali ke tempat di mana keluarga Jin tinggal. Dan dengan begitu maka kau bisa kembali bertemu dengan ibumu dan juga suamimu, ujar dari orang tua ini. Dan dia meminta kepada Mulan untuk menyerah saja. Namun untuk Mulan dia pun mengatakan kalau dia nggak akan pergi karena dia akan melindungi kota ini. Selama rakyatnya masih ada maka kota ini akan tetap bersama dengan keluarga Jin, ujar dari Mulan yang tentunya membuat orang tua ini nggak terima. Dan dia meminta kepada pasukannya untuk melakukan sebuah pengepungan. Sedangkan di sisi lainnya di kota Beiyi, chaos, ini benar-benar chaos. Kota ini benar-benar kacau. Pasukan Zhang Joy mereka menggunakan segalanya yang mereka miliki untuk dapat menghalau pasukan keluarga Su yang jumlahnya banyak nggak habis-habis. Dan untuk pasukan keluarga untuk pasukan Zhang Joy mereka juga udah habis. Tinggal sebagian, hanya tersisa kurang dari 50% doang. Ada sekitar 2000 doang dan lebih dari setengahnya adalah warga kota yang udah jadi wajib militer. Waduh, dan mereka menggunakan segalanya hanya untuk dapat melindungi kota ini dari keluarga Su. Sedangkan di sisi lainnya, di camp milik keluarga Su saat ini, Su tua dia pun benar-benar kesal karena dia telah gagal menaklukkan kota ini. Karena ini udah lebih dari 10 hari yang tentunya membuatnya pun benar-benar muak. Dan dia juga malu dengan Sunan karena dia janji 3 hari tapi sekarang udah hampir 2 minggu kagak berhasil dia tembus, yang tentunya membuatnya pun benar-benar kesal. Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi dan bagaimana aku bisa menceritakan ini kepada Tuan Su, ujian dari orang tua ini. Sedangkan di sisi lainnya di kota Xueling yang ada di sebelah dari kota Beiyi, ternyata pasukan keluarga Su mendapatkan kabar kalau mereka gagal merebut kota Beiyi hingga membuat mereka mengumpulkan bantuan hingga 33.000 orang untuk dapat merebut kota itu. Tapi ketika mereka mulai bergerak, mereka dihentikan oleh pasukan yang dimiliki oleh Zhang Tuo. Tapi uniknya di sini Zhang Tuo mereka tidak langsung bergerak menyelamatkan Zhang Choi. Justru malah mereka menahan pasukan keluarga Su untuk tidak keluar dari kota itu doang. Mereka hanya tertahan di tempat itu, nggak memberikan bantuan kepada Zhang Choi hingga membuat Zhang Choi tentunya sangat amat menderita. Dan hal itu pun disadari juga oleh orang tua ini. Di sini orang tua ini dia juga tahu kalau sepertinya pasukan dari Zhang Tuo ternyata enggak datang membantu Zhang Choi. Mereka hanya bertahan di area terusan dan hanya bertahan dan tidak membiarkan bantuan juga untuk warga Su datang. Mereka cuma menahan diri, hanya terjadilah sedikit pergolakan doang, enggak sampai terjadi pecah perang. Padahal sebelumnya Kaisar meminta kepada Zhang Tuo untuk bergerak membantu Zhang Choi, tapi nyatanya enggak. Orang tua itu enggak bergerak apapun karena dia juga tahu dengan jumlah pasukan yang dia bawa itu tidak akan cukup untuk dapat menaklukkan kota Tianxing, yang membuat Zhang Tuo dia nggak berani melakukannya karena jika dia melakukannya dan memaksa itu akan membuat reputasinya akan hancur jika dia gagal dalam memperebutkan dan juga membantu Zhang Choi. Jadi daripada gagal dia memutuskan untuk dapat menahan diri, dan hal itu pun disadari oleh Su tua ini. Yang artinya Zhang Choi dia nggak akan mungkin mendapatkan bantuan dari Zhang Tuo, yang tentunya membuatnya pun memiliki sebuah kesempatan untuk dapat menaklukkan Zhang Choi. Dan dia yakin besok dia akan menaklukkan Zhang Choi dengan semua rencana yang telah dia siapkan. Dan ternyata pada malam harinya di wilayah dari keluarga Su saat ini mereka telah menangkap 2 orang, yaitu anak dan juga cucu dari Zhang Choi. Di sini keluarga Su akan menggunakan mereka bocah ini sebagai
tawar-menawar untuk Zhang Choi. Tapi yang ada cuy, malah dicuehin sama si bocah kecil itu. Sunan dicuehin. Wah tuh. Di sini Sunan nggak langsung menggeplak tuh bocah, tapi di sini Sunan dia meminta kepada pasukannya untuk menggunakan bocah itu sebagai tawaran kepada Zhang Choi untuk dapat menyerahkan kota BY, yang tentunya membuat kedua bocah itu dan juga putra dan juga cucunya akan dibawa ke kota BY besok. Namun di sini salah satu bawahan dari Sunan dia pun bertanya kepada Sunan, lantas jika mereka berhasil mempengaruhi Zhang Choi, lantas apa yang harus mereka lakukan kepada Zhang Choi dan juga bocah itu? Dan untuk Sunan dia pun mengatakan tidak, Zhang Choi tidak boleh menyerah. Kalau dia menyerah sekalipun tentunya akan sangat sulit untuk dapat mengendalikannya. Jadi di sini keluarga Su tidak membutuhkan Zhang Choi, yang membuat orang tua itu sadar betul apa yang dimaksud oleh Sunan. Sunan ingin menyingkirkan Zhang Choi secara permanen. Dan untuk kedua orang itu yang telah ditangkap sebelumnya, ketika Zhang Choi udah menyerah, maka sama aja, singkirkan aja semuanya, karena dia juga tidak mau membiarkan seorang anak yang tumbuh menjadi penghalang di masa depan. Ujar dari Sunan. Sedangkan di sisi lainnya untuk Zhang Choi, waduh, dia terluka cukup parah ketika dia harus mempertahankan kota ini. Walaupun kondisi dari Zhang Choi ini nggak baik-baik saja, tapi di sini Zhang Choi dia memaksakan diri untuk tetap maju ke garis depan. Dia tetap maju bersama dengan pasukannya di gerbang kota. Walaupun saat ini dokter dan juga para tabib nggak mengizinkan Zhang Choi untuk pergi karena kondisinya nggak baik-baik saja. Tapi untuk Zhang Choi dia nggak peduli, dia tetap harus maju karena dia harus meningkatkan moral pasukannya, dan dia langsung menggunakan zirahnya lagi dan dia akan maju bersama dengan pasukannya mempertahankan kota ini. Walaupun saat ini Zhang Choi dia juga sadar betul kalau pasukan keluarga Su jumlahnya semakin hari semakin banyak. Edan pikir dari Zhang Choi. Sedangkan di sisi lainnya saat ini pasukan kerajaan Qian mereka telah datang. Mereka datang bersama dengan Xielang, dan di sini Xielang dia pun berharap agar Zhang Choi masih dapat bertahan. Bertahanlah kau, Tuan Zhang, ujar dari Xielang bersama dengan puluhan ribu pasukan kerajaan Qian. Sedangkan di sisi lainnya untuk Raja dia pun mendapatkan sebuah kabar informasi yang sangat mengerikan bagi dirinya ketika dia mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata pasukan Yue yang dipimpin oleh Bian Shao yang merupakan jenderal besar yang telah berkhianat dari kerajaan Wu memimpin 20.000 pasukan yang menerobos garis pertahanan yang dimiliki oleh kerajaan Wu. Bahkan mereka memutar menghancurkan kota-kota yang mereka masuki, alias mereka mulai duluan nyerang. Dan itu tentunya membuat Kaisar Wu dia pun benar-benar kesal dengan itu semua ketika dia menyadari kalau jenderal besar dirinya yang sebelumnya telah berkhianat kini berhasil menembus pertahanan yang dimiliki oleh dirinya masuk ke dalam area perbatasan. Bahkan mereka juga menghancurkan apapun yang mereka lewati, yang tentunya membuat orang tua ini sadar betul kalau ini semua akan sangat amat mengganggu. Dan itu membuat Kaisar Wu dia pun kesal dengan itu semua, dan dia pun muak karena selain mengambil dan juga menghancurkan kota-kota yang dilewati, mereka juga memutus pasukan kepada pasukan yang ada di garis depan, yang tentunya membuat Kaisar Wu dia pun benar-benar muak dengan itu semua. Di sini Kaisar Wu dia pun menyadari betul betapa gilanya Kaisar Yue yang telah mengirimkan pasukan memutar untuk dapat menyerang mereka dari belakang, yang tentunya membuat Kaisar Wu dia pun sakit kepala. Dia pun tahu kalau saat ini Kaisar Yue yang ada di depan, di garis depan bersama dengan dirinya berhadapan-hadapan, ternyata itu hanyalah sebuah umpan, karena sejatinya pasukan penyerangan mereka ternyata ada di garis belakang, memutar arah dan menyerang kami dari belakang, yang membuat orang ini dia pun sadar betul betapa mengerikannya strategi yang dimiliki oleh Kaisar Yue, yang membuatnya pun benar-benar muak. Apalagi yang menyerang itu adalah mantan jenderal dari Kekaisaran Wu itu sendiri, yang tentunya sangat amat familiar dengan geografis yang dimiliki oleh Kekaisaran Wu. Namun di sini salah satu jenderal Kekaisaran Wu juga mengatakan kepada kaisar mereka kalau sebelumnya kaisar meminta 30.000 pasukan tambahan untuk maju ke area perbatasan. Di sini jenderal ini dia pun meminta saran dan juga mengajukan saran kepada kaisar untuk 30.000 itu yang belum sampai ke garis depan diminta aja untuk berbalik arah dan juga menghancurkan pasukan jenderal Bian Shao yang ada di garis belakang. Dengan begitu maka mereka dapat meredam pengepungan yang berasal dari belakang, ujar dari jenderal ini. Tapi untuk Kaisar Wu dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Tapi dia juga tahu kalau seorang kaisar tidak boleh terlihat bingung. Jika itu terlihat bingung, maka itu akan membuat reputasinya juga akan hancur, membuat dirinya pun jadi
harus berpikir cepat dan juga mengambil sebuah keputusan. Dan di sini melihat kaisar mereka yang pelongo membuat di sini para penasehat mereka pun meminta kepada kaisar untuk tidak membawa pasukan tambahan 30.000 itu, tapi segera memutarkan arah dan menyerang para pasukan musuh yang ada di garis belakang. Dan di sini mereka meminta kepada kaisar untuk melakukannya. Tapi apa yang diucapkan oleh orang-orang itu membuat kaisar, dia pun berpikir kalau sepertinya para penasehat tua ini sedang menertawai dirinya karena telah terjebak di dalam permainan yang dimiliki oleh Kaisar Yue, yang membuat Kaisar dia pun tahu kalau dia saat ini memang telah dipermainkan oleh Kaisar Yue. Tapi dia juga tahu kalau dia nggak boleh masuk ke dalam permainan dari lawan, hingga membuat dirinya memutuskan untuk tetap maju. 30.000 pasukan itu tetap maju bersama dengan dirinya ke garis depan, dan untuk bagian belakang sudah, biarkan saja, ucap dari Kaisar. Di sini dia juga mengatakan walaupun saat ini mereka tertekan, bahkan ada beberapa kota yang telah diambil dan dihancurkan, tapi krisis ini memang akan terjadi. Tapi semua akan berbalik ketika mereka telah berhasil menguasai wilayah timur, ucap dari Kaisar di mana dia juga mengatakan ketika wilayah timur berhasil mereka kuasai dan juga wilayah barat mulai pemberontakan yang dilakukan oleh Sunan dan juga kerajaan Qian akan membuat Yue benar-benar sangat kacau dan juga porak-poranda. Dengan begitu maka garis musuh yang ada di belakang 30.000 itu tidak akan berguna, ucap dari Kaisar ini. Dan dia pun meminta kepada pasukan tetap untuk maju ke garis depan bersama dengan dirinya, mengumpulkan lebih dari 150.000 pasukan di garis depan, ucap dari dirinya yang akan tetap maju, dan dia pun akan menghancurkan siapapun, penasehat siapapun yang mencoba untuk dapat menghentikan dirinya. Waduh, sedangkan di sisi lainnya untuk Kaisar Yue saat ini dia pun tertawa ketika dia mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata pasukan dari Jenderal Bian Shao ternyata berhasil menembus, menghancurkan beberapa kota dan mengambil alih, serta semuanya diambil oleh pasukan mereka, yang tentunya itu membuat dirinya sungguh sangat senang. Dan dia nggak menyangka kalau ternyata 100.000 pasukan Hu yang ada di garis depan mereka semua malah diem aja ketika garis belakang mereka justru malah diserang. Dan itu membuat Kaisar Yue dia pun tertawa melihat itu semua. Namun ketika Kaisar dia membaca surat yang lainnya lagi, dia pun marah ketika dia tahu kalau ternyata saat ini Zheng Tuo dia nggak bergerak untuk dapat membantu Zhang Choi, yang membuatnya pun benar-benar kesal. Padahal dia meminta kepada Zheng Tuo untuk maju membantu Zhang Choi, padahal jelas dia memiliki 20.000 pasukan untuk dapat mengalahkan Sunan yang ada di kota Tianfeng. Tapi nyatanya mereka nggak maju, yang tentunya membuat Kaisar tahu kalau ini akan sangat amat mengerikan untuk Zhang Choi yang ada di garis depan. Tapi ternyata ini menjebalkan, dan itu membuat Kaisar dia benar-benar kesal dengan ini semua. Karena dia tahu jika saja nanti kota Beiyi benar berhasil dikuasai oleh Sunan, maka kerajaan Yue benar-benar akan pecah dari dalam, ucap dari Kaisar yang muak dengan Zheng Tuo yang gak melakukan perintah dari dirinya. Dan apa yang akan dilakukan oleh Kaisar kepada Zheng Tuo akan kita bahas di part lanjutannya aja ya cuy. Sampai jumpa, bye, thank you.